Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini saya akan membuat nasi tiwul atau nasi gaplek atau sego gaplek. Dan ini sudah saya sediakan ya guys, tampah ya, ini harus ada ya guys. Kemudian tepung gaplek. Nah, tepung gaplek ini bisa dibeli di pasar-pasar tradisional ya guys. Yang belum tahu gaplek itu asalnya dari singkong, ketela pohon ya guys, yang dikupas kemudian direndam beberapa hari, kira-kira 6 hari, kemudian baru dijemur dan jadilah tepung gaplek seperti ini. Oke, yang penasaran ingin membuat nasi gaplek, gimana cara menanak nasi gaplek yang betul, ikuti video saya sampai selesai. Terima kasih. Nah, ini saya sisihkan dulu. Dan sekarang kita akan mulai kita puyuh ya guys. Jadi tepung ini akan kita beri air, itu namanya dipuyuh ya. Orang Jawa bilang dipuyuh. Ini di daerah Ponorogo, Pacitan, Gunung Kidul, Wonogiri sama ya guys, cara memasaknya seperti ini. Jadi ini tepungnya seperti ini, kemudian kita taruh di tampah ya, seperti ini ya guys. Nah, ini biasanya di pasar tradisional ada guys, 1 kilo 10.000 rupiah. Tinggal memasak saja. Kita siapkan airnya ini air biasa aja ya guys. Kemudian kita akan muyuh ya guys, dipuyuh. Nah, seperti ini. Kita beri air sedikit demi sedikit. Nah, seperti diberi air sedikit demi sedikit, kemudian kita putar-putar dengan telapak tangan dan jari ya guys, seperti ini. Kemudian ini airnya sedikit demi sedikit. Nah, ini kita beri lagi ya guys. Nah, kemudian kita putar-putar lagi, kita campur dengan airnya sampai nanti membentuk butiran-butiran kecil yang sama, hampir sama ya guys. Nah, ini tadi 1 kilo 10.000 ini guys. Belinya harus di pasar tradisional. Kalau di supermarket mungkin yang sudah dalam bentuk instan itu ya guys. Kalau saya suka yang dari tepung guys. Jadi seperti ini masih alami ya. Kita putar-putar dengan telapak tangan dan jari, yang agak besar-besar ini diginikan ya guys, loh gini. Nah, sekarang kita interi ya guys, ini. Jadi tangannya harus sudah siap untuk mutar-mutar. Oke, kemudian kita interi seperti ini, tangannya aja ya guys, yang putar-putar, kakinya diem. Oke, ini di tengah, kemudian kita putar-putar lagi dengan tangan, dipuyuh ya ini guys. Kita beri air gini ya guys, pakai tangan gini biar gak jendel. Nah, memang pakai airnya dikit-dikit. Tenang guys, jadi masak itu kalau dengan perasaan yang bahagia, senang, nanti nasinya juga enak. Nah, seperti ini ya guys. Kemudian kita interi lagi. Kakinya diam ya guys, tangannya aja yang berputar. Nah, ini tidak semua orang bisa ya guys. Diinteri. Ini sudah hampir jadi diginikan. Sampai nanti bentuknya itu berindil-berindil, bunder-bunder, dan bundernya itu hampir sama ya guys. Ini kita interi sekali lagi. Seperti ini, tapi ini belum guys. Ya, sekali lagi kita interi.
Ini dandangnya guys. Kalau saya menyebutnya ini dandang guys. Kalau kukusan tuh seperti ini ya guys. Menurut saya, kalau di tempat pemirsa semua namanya apa ya? Kalau ini kukusan yang alami dari bambu. Kalau yang ini namanya dandang. Itu menurut saya. Kalau di tempatnya teman-teman itu namanya lain, saya tidak tahu ya. Di ini lanjut, kita sekarang akan nginteri lagi guys. Sambil ini nanti mendidih ya, kita interi sekali lagi. Nah, ini sambil goyang-goyang juga boleh guys, sambil nyanyi-nyanyi lagu-lagu kesayangan. Oke. Nah, kita ginikan lagi biar nanti nasinya tidak jemek atau mentah. Kalau nanti terlalu kering, akas, nanti ya kurang air, itu nanti nasinya akan mentah. Kalau kebanyakan air, nasinya akan jemek atau terlalu basah, kelet ya guys. Ini kalau memang anak zaman sekarang itu, kalau yang belum tahu bisa melihat ini ya guys, kita saling sharing ya. Jadi membuat nasi tiwul ini sebetulnya gampang sekali. Ya, rahasianya di sini nih. Dan ini memang nasi tiwul ini sekarang lagi ngetren loh guys. Masuk ke rumah makan, ke restoran ya. Kapan-kapan kita akan buat nasi jagung. Oke? Kita interi lagi langkahnya. Dan ini sudah jadi ya guys, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita siap untuk mengukusnya. Kira-kira 25-30 menit guys. Nah, gampang sekali membuatnya ya guys. Jadi kita harus telaten. Nah, ini enak dimakan dengan sayur lodeh, lauknya ikan asin ya, sama kerupuk juga. Ini ya guys, kita masukkan. Nah, kita harus punya tampah seperti ini guys. Kalau ingin beli ini di pasar tradisional ini banyak sekali. Ini kan ya guys, kita beri ruang di tengah. Nah, seperti ini. Kita kukus 25-30 menit. Sambil nanti kita bolak-balik ya guys. Ini biar matangnya sampai bawah. Kita balik seperti ini. Jadi jenisnya gaplek itu macam-macam ya guys. Ada yang coklat, ada yang kuning ya. Ini yang jenis coklat ini. Ini ya guys, kita bolak-balik. Nah, 10 menit lagi sudah matang. Oke, kayaknya sudah matang ini ya pemirsa. Ini akan saya bagi dua. Yang satu nasi tiwul aja, yang satu dicampur dengan nasi putih. Ini bagi yang pemula yang belum pernah makan nasi gaplek. Ini biasanya kadang tidak tawar atau mungkin sakit perut. Ini bisa ditambah dengan nasi putih, dicampur dengan nasi putih, nyampurnya pada waktu nasi gapleknya masih panas. Oke, jadi ini sudah matang. Kita matikan kompor dan kita akan ambil hasilnya yang nasi tiwul aja. Nah, ini banyak sekali. Ini diberi kelapa langsung juga enak guys. Ini menul-menul seperti ini. Kemudian yang satunya ini akan saya campur dengan nasi putih. Biasanya seperti itu guys. Nah, nasinya itu sedikit aja. Ya guys, ngaduknya ya di dandang ini aja enggak.
Wah, ini jadinya juga cantik sekali. Nah, jadi ada dua cara untuk memakannya. Nasi gaplek aja atau dicampur dengan nasi putih. Oke. Nah, ini yang dicampur dengan nasi putih jadinya cantik juga seperti ini. Oke, yang ini hanya nasi tiwul aja. Ini makanan khas, makanan pokok dari Pacitan, Ponorogo dan sekitarnya, juga Gunung Kidul. Ini makanan paling istimewa, guys. Lanjut goreng kerupuk sama ikan asin, guys. Masak simpel dan praktis, guys. Ini bumbunya sudah digoreng, tinggal ngulek. Ini sudah saya goreng, tinggal ngulek, guys. Oke, sudah matang, nanti kita beri santan. Ini lodehnya, guys, tahu putih. Nah, ini guys sudah mateng, sudah siap untuk disantap. Monggo. Nah, nasi tiwul sudah mateng, kita cicipi ya, guys. Nasi tiwul, sayur lodeh, ikan asin, dan kerupuk. Gimana rasanya? Monggo. Nikmat sekali karena ada rasa pedesnya, guys, dari sayurnya lodeh. Memang kalau nasi gaplek itu sayurnya harus pedes. Enak sekali, bisa gobias, guys, saking enaknya. Monggo nasi tiwulnya. Mudah-mudahan resep membuat nasi tiwul kali ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.